Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Selamat siang. Nah, ini merupakan pertemuan kedua diskusi kita. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang penyelesaian masalah yang sudah kita sepakat sebelumnya, yaitu dengan menggunakan computational thinking. Apa itu computational thinking? Computational thinking itu merupakan cara berpikir yang memungkinkan untuk menguraikan suatu masalah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan sederhana, menemukan pola, serta menyusun langkah-langkah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, untuk bagian-bagian dari computational thinking yang sudah kita bagi sebelumnya akan dijelaskan masing-masing. Yang pertama, dekomposisinya, yang itu akan dibahas oleh teman kita Grace Sitepu. Silakan teman. Oke. Dekomposisi dari yang kita dari sebelumnya tentang pemahaman materi dan beberapa yang siapkan. Tapi aku juga butuh bantuan teman-teman juga. Gimana menurut kalian kalau kita buatnya tentang membuka perpustakaan digital untuk pemahaman materi? Nanti langkah-langkahnya itu gimana? Gini, kita kan kalau melalui pemahaman materi melalui perpustakaan kan kita kan butuh app-nya juga, aplikasinya gitu. Jadi kan perpustakaan online ini kita butuh step-stepnya. Caranya berarti pertama unduh dulu aplikasinya, lalu mendaftar register, lalu menjadi anggota. Oke, artinya untuk bagi yang belum memahami materi di masa PJJ bisa menggunakan perpustakaan online. Yang lain gimana? Mungkin berarti itu nanti mengunduh aplikasinya kan? Iya, contohnya kayak sekolah kita sendiri. Soalnya sekolah. Mungkin bisa. Kan sekarang PJJ nggak mungkin kita langsung ke. Kenapa? Iya, nanti pakai perpustakaan online kita yang udah diterapkan sebelumnya. Contohnya perpustakaan online-nya bisa kita pilih di universitas kita sendiri kan ada perpustakaan digitalnya. Iya, ada. Itu. Bisa kita masukkan Kalau contohnya di bagian itu. Kalau nggak salah di Delhi itu ada perpustakaan apanya itu di GitHub Library Digital, kalau nggak salah. Iya, ada. Iya, yang dijelaskan pas webinar kemarin. Berarti itulah salah satu untuk pemahaman materi menurut kita ya. Itulah penyelesaian menurut kita. Masuk ke dalam aplikasi yang dari Delhi itulah salah satunya ya. Ya, untuk dekomposisi. Yang lain, cara yang lain gimana? Kalau buat diskusi belajar gimana? Boleh. Bisa. Mungkin langsung kita buat aja keyword. Sitepu bisa mengetikkan keyword langsung diskusi kita. Dibuat di kertas kosong aja. Oke, bentar. Bentar ya. Oke. Sudah kelihatan kan? Sudah. Berarti yang bagian 2 tadi diskusi online. Iya, diskusi belajar. Iya.
belajar. Berarti apa aja step-stepnya kita buat untuk rekomposisinya? Kayak pengumpulan anggotanya gitu dari sesama kita. Ya, mencari temannya dulu ya. Cari anggota kelompok. Mengumpulkan. Mengumpulkan anggota kelompok. Diskusi. Maksudnya apa? Diskusi online. Terus Nah, setelah anggota yang terkumpul, mungkin bisa mencari orang yang lebih ahli, seperti kakak tingkat misalnya, untuk membantu. Mencari tutor. ya mencari tutor lah. Next. Review materi lah, cari bahan-bahan pembelajaran dari apa sumber-sumber lain. Kan kalau karena online itu otomatis kita harus lebih aktif lah cari dari sumber-sumber lain supaya lebih paham. Berarti review materi, mencari bahan pembelajaran gitu ya? Ya. Lagi? Baru kalau udah semua di situ kan udah kita review, udah kumpul, kayaknya di situ lah baru kita membahas soal gitu sama apa itu tutor kita itu. Oke. Berarti membahas soal dan latihan gitu. Iya bisa. Next, gimana kalau kita buat selanjutnya membuat mind map? Mind map kan juga bisa bantu kita buat lebih mudah memahami materi. Ya, boleh. Bagus, ide bagus. Bisa. Langkah-langkahnya gimana kita buat? Nah, kalau kita membuat ringkasan dulu dari hasil pembelajaran kita per setiap mata pelajaran, mata kuliah. Berarti membuat ringkasan. Buat ringkasan dari Setiap mata kuliah. Dari materi pembelajaran. Materi pembelajaran aja. Perbaiki teman ya. Main mapnya. Main map. D-nya dia bisa itu. Oke. Suara juga di itu. berarti 3. Lanjutannya gimana ini? Menyiapkan alat dan bahan lah ya. Apa? Menyiapkan tema utamanya, alat dan bahan kayak gitu. Oh, iya ya.
Berarti kita buat dulu nih. Selain buat ringkasan pembelajaran, berarti cabang. Ini. Cabang utama yang masih berkaitan. Oke. Ya, pertama kita siapkan dulu lah tempat pembuatannya. Di kertas atau di mana kita buat? Mana itu? Nggak bisa ngomong. Membuat ringkasan dari materi pembelajaran, lalu menyiapkan atau menyediakan? Sama aja menyediakan. Tapi menyediakan aja buat. Menyediakan aja. Dengan alat dan bahan yang dibutuhkan. Membuat cabang materi kan, cabang-cabang yang mau kita fokuskan. Iya. Membuat cabang materi. Selanjutnya membuat subtopik. Iya, subtopik dari materi-materi itu. Hanya ini atau masih ada lagi? Ya mungkin tinggal pelajaran mind mappingnya aja. Gak mungkin dibuat tapi kayak pelajaran. Berarti bisa kita buat mengembangkan mind map sesuai gaya Yap. dia itu. Gaya pribadi. Beres, gini aja. Udah cukup lah itu. Udah bisa 5 gitu. Apa ya? Berarti udah mengenai yang dekomposisi kita udah beres. Berarti lanjut ke Abstraksi. Ya, abstraksi. Oke. Abstraksi itu aku jelaskan dulu ya. Abstraksi itu adalah suatu istilah dalam mengatakan mengambil sesuatu yang sangat rumit dan menyusunnya dalam sebuah paket yang lebih simpel yang dapat kita mengerti. Jadi sesuai dari topik kita, abstraksi itu tentang pemahaman materi kita pada PJJ kan. Jadi menurut kalian apa tanggap kalian atau contoh-contohnya untuk melengkapi pemahaman materi ini kayak mana? Kalau dalam materi kan kita perlu juga membaca banyak referensi. Kalau dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Berarti setelah membaca banyak referensi bisa kita buatkan ke menambah jumlah latihan soal. Kan penting juga itu. Ya, biar terlatih, biar makin mantap kan. Ya, langsung kita buat aja ke Word. Setelah ini masih ada lagi nih. Yang tutor sama cutting itulah kayaknya bisa juga lah dimasukkan ke abstraksi itu. Melakukan diskusi online gitu, entah dari Google Meet atau Zoom kayak kita gini. Bagian yang tadi yang membuat mind mapping. Boleh itu pun penting juga. Iya, bagus juga itu.
Terus cara abstraksi apa lagi kita bikin? Kayaknya udah lah. Kalau bagian dari abstraksi tak bisa kita buatkan, mungkin bisa nanti kita masukkan yang apa itu. Bentar-bentar ya. Yang banyak referensi itu nggak masuk sama apa itu? Perpustakaan online tadi, perpustakaan digital. Masuk itu kayaknya. Masukkan ke abstraksi? Bukan, masuk ke kalau kita mau yang ke referensi tadi mau kita jumlah, masuk kita tambahkan. Tadi kan kita mau nambahi yang abstraksinya. Kalau yang perpustakaan digital udah masuk ke apa kan? Udah masuk ke yang mencari review. Iya. Ya. Berarti nggak perlu lagi tuh. Abstraksinya itu sudah kita buat atau ada yang lain mau kita tambahkan? Kayaknya sampai sekarang abstraksinya ini sampai di sini aja dulu. Mungkin kalau ada nanti tambahan kita bahas di apalah lagi di WA, grup kok. chat. Oke. Berarti udah beres lah ini ya. Bisa lah itu. Nah, untuk bagian pengenalan polanya, pertama saya jelaskan dulu pengertiannya. Pengenalan pola itu mencari atau menemukan suatu pola atau kesamaan dari antar masalah, sehingga ketika ada suatu masalah yang memiliki pola yang sama dengan masalah yang kita bahas saat ini, kita dapat menyelesaikan masalah kita sekarang dengan mengadopsi atau mengambil penyelesaian masalah yang telah ditemukan terlebih dahulu. Misalnya, masalah yang kita bahas sekarang yaitu pemahaman materi masa PJJ memiliki pola atau kesamaan dengan masalah pemahaman materi saat pembelajaran tatap muka. Nah, untuk penyelesaian masalah saat PJJ ini tentu kita dapat mengambil cara yang diterapkan pada penyelesaian masalah pada saat tatap muka. Misalnya, penyelesaian masalah saat tatap muka yaitu melakukan kerja kelompok atau diskusi. Nah, untuk masa PJJ ini kita tidak dapat melakukan diskusi secara langsung. Makanya untuk penyelesaian masalahnya kita buat diskusi kelompok melalui media online seperti yang kita lakukan sekarang ini. Lalu ketika tidak paham materi saat pembelajaran tatap muka, kita bisa menanyakan kepada guru atau dosen. Nah, sedangkan pada pembelajaran jarak jauh, kita dapat menanyakan yang mana kita tidak paham kepada dosen, dapat melalui media Zoom, ataupun dapat melalui WA Group. Mungkin itu
penyelesaian masalah menggunakan pengenalan pola yang saya dapatkan. Kalau ada tambahan dari teman-teman mungkin bisa ditambahkan. Untuk bagian utama kelas sudah bisa lah itu. Kalau ada nanti yang mau kasih usulan bisa nanti kita masukkan ke WLG-nya. Jadi ada lagi yang mau kita bahas di sini lagi? Sekarang untuk algoritmik thinkingnya, itu bagian dari Rizal. Kalau dari algoritma itu nanti kan itu prosedur langkah dari awal sampai ke akhirnya itu nanti tahapannya. Itu nanti bisalah kita bikin nanti itu kayak kan kita nanti fokus ke satu jalur nih. Jadi nanti biar lebih efektif nanti kan contohnya kayak diekspresikan buat jadi kayak kerangka dulu lah kita bikin kan. Baru kita gabung kalau nanti ide kita. Mungkin kalau di sini agak terlalu panjang juga nanti kita ceritain. Mungkin nanti ide-idenya itu nanti kita gabung dulu nanti di ide kita di di WA grup kita nanti. Baru saling menambah lah nanti. Baru nanti setelah itu kita bisa lah kita ambil kesimpulan sama evaluasi lagi kalau masih ada yang mau dievaluasi gitu. Jadi algoritma thinkingnya nanti kita buat jadi bentuk flowchart dia atau bagaimana? Bisa. Lebih mudah juga lah. Itu nanti yang flowchart-nya itu nanti bisa kita buatkan nanti tahapannya kan. Masalah isinya nanti bisa kita diskusikan nanti dulu. Tapi kayaknya itu bagian utamanya bisa kita buat ke pemahaman materinya ke aplikasi online tadi. Kayaknya lebih ringkas ke situ nanti kita masukkan step-stepnya. Lebih nampak lah gitu flowchart-nya. Oke. Untuk evaluasinya nanti setelah kita selesaikan semua langkah-langkahnya, baru akan dibuat evaluasi oleh teman kita Sevia sebagai solusi akhir untuk masalah yang kita ambil ini. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita di diskusi kedua ini. Selanjutnya kita akan diskusi melalui WA Group untuk pembuatan slide kita yang akan kita presentasikan ke depannya. Jadi sekianlah hasil diskusi kita. Kita akan lanjutkan diskusinya melalui WA. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Oke, udah bisa lah live meetingnya.